Hades berkelahi dengan Tuan Tanah dengan kakeknya. Raja Bumi adalah lawan dari operator dewa. Akibatnya, Hades berutang 10 triliun kepada kakeknya. Tapi kakek menyaksikan Hades berubah menjadi aset dunia bawah. Tapi dia tidak bisa membawanya. Hades melihat ini. Saya harus mengatakan kepada kakek saya tahu Anda sendirian. Mengapa saya tidak memberi Anda seorang putra untuk melunasi hutang Anda? Tetapi putra ini tidak dilindungi oleh Raja Hades. Hidup dan mati tergantung pada kemampuan dan kreasi Anda. Jadi dia memukuli saya dan datang ke dunia. Saya belum tidur di tempat tidur. Sebaliknya, dia tidur di peti mati merah. Setiap hari sebelum tidur, kakek akan berada di sudut barat peti mati. Nyalakan persembahan dupa dari 3 pilar. Anak-anak desa tahu saya sedang tidur di peti mati. Mereka semua memanggilku hantu peti mati. Dan tidak ada yang bermain denganku. Suatu malam ketika saya berusia 6 tahun, ada keributan di desa. Penduduk desa panik memegang tiang dan cangkul. Saat itu gelap dan kakek saya tidak mengizinkan saya keluar. Saya hanya bisa bersandar di jendela dan melihat keluar. Tiba-tiba, saya melihat bayangan gelap menyelinap melalui jendela ke kamarku. Lihat lebih dekat. Itu adalah ular biru besar. Itu ketebalan lenganku. Ular biru besar itu merangkak langsung ke peti matiku. Kol berbentuk pusaran, hanya menatapku. Matanya juga biru. Ini seindah safir. Darah merah mengalir dari luka di tubuhnya. Pada saat ini, kakek membawa beberapa orang lain bersamanya. Dia mendorong pintu kamarku hingga terbuka. Kakek bertanya pada Mozi, "Pernahkah Anda melihat ular biru besar?" Begitu ular itu mendengar suara kakek, segera masuk ke kasur. Dia terlihat ketakutan. Saya tergerak oleh belas kasihan. Selain itu, sekarang saya memiliki ular yang begitu cantik bersama saya. Jadi saya berpura-pura tidur, bangun dari bagian dalam peti mati, menggosok matanya. Kata kakek, "Saya tidak melihat ular." Kakek mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Setelah kakek pergi, saya mengangkat futon. Kata ular itu, "Tidak apa-apa." Mereka pergi. Ular itu tampaknya memiliki spiritualitas. Kepala ular menyembul keluar. Dia mengangguk padaku. Tampaknya berterima kasih kepada orang-orang di desa karena telah menemukan ular ini. Saya mencari selama 3 hari. Tidak ada yang akan memikirkannya. Ular ini bersamaku. Dengarkan penduduk desa. Ular itu membunuh banyak ternak desa. Ini adalah hodo yang memiliki tingkat racun yang tinggi. Anda harus dibunuh. 3 hari kemudian, luka ular itu sembuh total. Ketika saya siap untuk mengirimnya pergi, itu menggali ke dalam futon. Sepertinya sangat enggan untuk pergi. Saya harus berada di dasar peti mati. Sebuah lubang kecil dibuat dengan gergaji. Saat aku pergi, itu bisa bersembunyi di bawah peti mati. Setiap hari ketika saya pulang dari sekolah, mereka akan menangkap beberapa katak atau tikus untuk dimakannya. Ia makan sangat sedikit, makan saja seminggu sekali. Itu saja. Saya tidur dengan ular selama 6 tahun. Secara bertahap, saya terbiasa tidur dengan tubuhnya di bantal saya setiap malam. Saya berusia 12 tahun. Malam sebelum ulang tahunmu, kakek masuk seperti biasa dan meminta dupa. Tapi kali ini sedikit anomali. Kakek masuk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Terus bakar uang kertas ke dalam baskom. Butuh waktu lama untuk berbicara, Mozi. Anda telah tumbuh begitu besar juga. Ada beberapa hal yang bisa saya katakan kepada Anda. Kamu tahu mengapa saya membiarkan Anda tidur di peti mati sepanjang waktu? Saya membantu membakar uang kertas. Sambil menatap kakek, kakek melanjutkan, "Karena kamu adalah kepribadian yang sangat yin dari dunia bawah. Jaringan kehidupan yin ekstrim adalah kehidupan hantu, dan 12 adalah jumlah manifestasi. Sudah lewat jam 12 malam ini, dan saya berusia 12 tahun. Ketika saatnya tiba, akan ada jiwa yang kesepian dan hantu liar dalam radius 100 mil. Akan datang untuk memperjuangkan tubuhmu." Kakek benar-benar palsu. "Jangan menakut-nakuti saya," kataku dengan sedikit gemetar. Kakek sedang berbicara. Peti mati telah diisi dengan dupa. Mulut mengatakan jangan takut. Tidur seperti biasa malam ini. Tidak ada yang harus terjadi jika nasibnya dalam bahaya. Saya diam, menganggukkan kepala malam. Saya tidak tidur sepanjang malam. Pegang ular itu erat-erat. Memang, seperti yang dikatakan kakek, tidak ada yang terjadi. Tapi sesuatu yang besar terjadi di desa. Semalam, 6 orang tewas di desa tanpa alasan yang jelas. Setelah mereka meninggal, sisik ular biru tumbuh dari anggota badan. Seluruh desa terdiam dalam kepanikan besar. Karena orang-orang teringat ular biru dari 6 tahun yang lalu. Saya juga ketakutan karena saya menyimpulkan ini adalah dan di dalam peti mati saya. Ular biru itu ada hubungannya dengan itu. Aku bergegas masuk ke kamar, kunci pintunya, naik ke peti mati. Ular itu masih ada. Pandangan pertama, saya panik karena warna pada tubuhnya juga menjadi lebih cerah. Dapat dikatakan bahwa dengan 6 orang yang meninggal, sisik yang tumbuh dari anggota badan memiliki warna yang persis sama. Anda tidak membunuh orang, tanyaku bergidik. Ular itu menatapku, menggelengkan kepalanya. Ada kepolosan di matanya. Lalu dia menyandarkan kepalanya di bahuku.
sangat jinak. Saya tidak tahu apa alasannya. Kepindahannya membuat saya sangat nyaman. Aku terus berkata pada diriku sendiri, ular ini telah berada di dalam peti mati saya. Saya tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Dia sama sekali tidak punya waktu. Bunuh 6 orang di desa. Sekitar tengah hari, saya melihat kakek saya duduk di meja makan dengan wajah sedih. Aku belum melihatmu di pagi hari. Kakek tampaknya jauh lebih tua. Saya tahu bahwa kakek cemas tentang urusan desa. Setelah membantunya menyajikan makanan dan menghibur kakek untuk makan makanan lengkap. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki semangat untuk menghadapi ular itu. Kakek menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa ular harus menjadi roh, membutuhkan 7 dukungan jiwa. Sekarang 6 telah meninggal, dan 1 orang lagi akan mati jika ular benar-benar menjadi roh. Seluruh desa selesai, dan 1 orang lagi akan mati. Tanyaku, terkejut. Kakek mengangguk, mengatakan ya, dan malam ini, 6 orang yang meninggal. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melukai ular saat itu. Sisanya tidak tahu siapa yang akan dilukai ular itu. Saya ingat ketika ular itu merangkak ke peti mati saya. Memang ada 6 luka di tubuh. Kalau dipikir-pikir itu, saya segera bertanya kepada kakek, apakah 6 orang itu digigit ular sampai mati? Kakek menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Bahkan, ketika ular akan menjadi sperma, Anda tidak perlu menggigit orang sampai mati sendiri. Bahkan jika dia bersembunyi di gua, ada cara untuk membunuh orang. Aku tersentak berdiri. Saya tidak meragukan ular itu. Itu karena dia bersamaku tadi malam. Tapi menurut kakek, Anda tidak harus maju untuk membunuh seseorang. Maka masalahnya merepotkan. Mengingatkan saya pada ular biru. Berbagai anomali dalam 6 tahun terakhir. Keringat dingin mulai mengucur dari punggungku. Saya bahkan bisa yakin keenamnya dibunuh oleh ular itu. Aku melihat rambut pucat kakekku. Ekspresi sedih di wajahnya. Aku mengertakkan gigi dan memberitahu ular itu tentang hal itu. Kakek, sebenarnya ular biru itu sudah ada di dalam peti mati saya. Kakek menampar meja. Dengan wajah marah, dia mengatakan apa yang kamu katakan. Saya memberitahu kakek saya semua tentang sebab dan akibat dari kejadian itu. Kakek benar-benar marah sekarang. Mengangkat tangannya dan menamparnya. Saya terpana oleh tamparan kakek saya. Ketika dia membuka mulutnya, dia mulai menangis. Kakek tidak peduli aku menangis. Seret aku ke kamarku. Berjalan ke peti mati. Selimut di peti mati diangkat. Tapi ular itu sudah pergi. Di mana kakek bertanya dengan wajah dingin. Aku menunjuk ke lubang kecil di sudut peti mati. Mengatakan bahwa dia mungkin masuk ke dalam. Kakek mengambil cangkul dan membuka paksa peti mati. Saya melihat ke dalam gua. Ular itu hilang. Kakek menatapku dengan wajah muram. Mulut mengatakan bahwa hantu dan bencana terutama dapat menghindari setan. Saya tidak bisa menahannya. Tidak perlu mencarinya. Tunggu kematian malam ini. Kakek, dia tidak akan menyakitiku. Kataku keras kepala. Kakek tidak berbicara lagi. Dia membawa cabang willow setebal ibu jari. Melucuti semua pakaianku. Sebuah ruangan yang penuh dengan orang mengejar saya dan memompa. Minta maaf sambil memompanya kembali. Mulut mengatakan bahwa anak itu tidak masuk akal. Dasan tersinggung. The Great Immortal tidak aneh. Aku ada di sekujur tubuhku. Di mana-mana ada bekas darah yang diambil dari cabang willow. Pada akhirnya, saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bersembunyi. Pingsan kesakitan. Kakek juga tidak peduli padaku. Mencampakkan saya tepat di tempat tidur. Lalu dia keluar. Di tengah malam, saya terbangun kesakitan lagi. Seluruh tubuh hampir tidak bisa bergerak. Tangan dan kakinya diikat oleh kakeknya dengan cabang pohon willow. Aku membuka suaraku dan berteriak beberapa kali memanggil kakek. Tidak ada jawaban. Rasa sakit yang menusuk melanda. Saya menjadi linglung lagi. Saat itulah, sosok ramping mendorong pintu terbuka dan masuk. Tekan sakelar untuk menyalakan lampu. Orang yang datang adalah seorang wanita cantik. Gaun biru ketat menguraikan sosok iblis. Aku bersumpah, ini adalah wanita paling sempurna yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Itu adalah keindahan yang menakjubkan. Meski tangan dan kaki diikat dengan cabang willow, tapi aku tetap menelan ludah. Kata adik peri di mulutnya, siapa yang kamu cari kakekku? Saya datang kepada Anda. Suara wanita itu seperti sebuah lagu. Itu mimpi, sangat nyaman untuk mendengarkan di telinga. Saat dia berbicara, wanita itu berjalan perlahan ke tempat tidur, menjangkau dan menyentuh yang ada pada saya. Luka yang ditarik keluar dari cabang willow. Saya bertanya dengan sedih, apakah Anda terluka? Tidak sakit. Aku mengertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala. Wanita itu tersenyum sedikit. Aku bilang aku akan membantumu mengatasi rasa sakitnya. Oke, suara lembutnya. Dengan rasa penolakan, dia menggunakan tangan kecilnya yang halus dan halus. Dengan lembut membelai seluruh tubuhku. Aliran hangat mengalir ke seluruh tubuh. Kenyamanan yang tak terlukiskan. Ini seperti mimpi, tapi itu sangat nyata. Sampai jumpa lagi. Anda seharusnya
seharusnya tidak pernah terjadi hari ini. Anda tidak diizinkan untuk berbicara dengan siapapun, termasuk kakekmu. Anda tahu, ketika Anda dewasa, adikku akan menikahimu. Saya mendengarnya kemudian tiba-tiba bersemangat tidak koheren, terus mengangguk. Aku tahu, selama aku bisa melihat adik peri itu lagi, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Keesokan harinya saya dibangunkan oleh baskom berisi air dingin. Ketika saya bangun, saya masih merasakan banyak rasa sakit di sekujur tubuh saya. Kakek berdiri di depanku dengan wastafel tergenggam. Dia berkata dengan dingin, "Oh tidak, benar saja, lukanya berkeropeng dalam semalam. Saya melihat ke bawah pada luka di tubuh saya. Tampaknya terlalu bagus untuk menjadi baik. Saya ingat tadi malam, kakak peri yang muncul di kamarku. Tapi dia tidak berani memberitahu kakeknya tentang hal itu. Karena aku berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun." Melihat bahwa saya sedikit bingung, kakek berkata dengan dingin, "Ikut aku." Kakek selesai berbicara, jemput aku dan keluar. Saya hanya ingat pergi ke beberapa gunung. Hari hampir gelap ketika saya datang ke sebuah rumah bobrok. Kakek membaringkanku di tempat tidur. Yang satu bermata baik. Pria tua berambut abu-abu itu merobek daguku, menatapku dengan sungguh-sungguh. Mata tidak terlihat. Ini adalah tanda kematian yang tak terduga. Lapisan lidah menjadi gelap, dan dalam 7 hari bibir akan mati. Saudara Zhao, bayi kecil ini mendekat. Orang tua itu berkata langsung. Wajah kakek menjadi pucat. Saat ini, saya kira saya masih marah. Dia menatapku, kata saudara Hu. Kehidupan cucu saya menyedihkan. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Saya tidak memiliki kehidupan yang baik. Jika memungkinkan, tolong juga minta saudara Hu untuk menunjukkan jalannya. Orang tua itu menghela nafas. Dia melihat luka di tubuhku. Setelah waktu yang lama, dia perlahan mengatakan bahwa lukanya telah berkeropang. Rasa sakitnya tetap ada. Ini adalah tanda tidak diterima. Saudara Zhao, Anda akan memukuli anak ini sampai mati. Peri ular masih menolak untuk menyerah. Ini menunjukkan bahwa peri ular bertekad untuk mengambil nyawanya. Kakek mengangguk dan berkata, "Ya, saya juga tahu itu. Saya masih tahu sedikit tentang Master Hantu. Tetapi masalahnya adalah saudara Hu lebih baik dariku." Orang tua Hu berkata bahwa 6 orang telah meninggal sekarang. Ketujuh adalah teknik reinkarnasi iblis ular. Saya ingin lolos begitu saja. Saya hanya perlu mencari pendukung untuk bayi kecil itu. Dia memiliki pendukung. Peri ular akan cemburu. Tapi kemana kita pergi untuk mencari pendukung? Kakek berseru. Beri dia menantu perempuan. Orang tua Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, setan ular tidak punya solusi. Artinya, karena nasib hantu untuk dihancurkan. Jika Anda menikah, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Setan ular telah bersamanya selama hampir 7 tahun. Jika Anda mengambil nyawanya dan menjadi iblis, Dao Guild of the Serpent Demon akan naik selama 70 tahun. Saya khawatir tidak ada yang bisa mengalahkannya saat itu. Kakek bergumam sejenak. Dia mengangguk perlahan. Saya mendengar Pak Tua Liang mengatakan ini. Saya menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia duduk dengan keras. Dia dengan keras kepala mengatakan tidak. Saya tidak ingin hantu wanita menggertak. Dan saya memiliki seseorang yang saya sukai. Itu saudara perempuan peri dari tadi malam. Jika tidak berhasil, itu harus berhasil. Anda akan mati. Kakek memelototiku dengan tajam. Angkat tanganmu dan bersiaplah untuk menamparku lagi. Orang tua Hu tersenyum dan berkata memainkan menantu hantu ini. Pernikahan adalah untuk membantu Anda menangkal bencana. Itu tidak akan mempengaruhi Anda untuk menikahi menantu perempuan di masa depan. Mataku berbinar ketika aku mendengarkan. Melihat kakek bertanya pada kakek, benarkah? Kakek mengangguk dan berkata, tentu saja itu benar. Kamu benar-benar berpikir bahwa hantu wanita lain bisa menemanimu seumur hidup. Mereka juga akan bereinkarnasi. Saya sangat sedih. Saya harus cemberut dan mengatakan kakek itu. Bisakah Anda menemukan saya yang bagus? Setelah mendengar ini, Pak Tua Hu tertawa dan tertawa. Latihan hantu Dao. Saudara Zhao, hubungi rombongan yang menyanyikan pertunjukan hantu sesegera mungkin. Kakek mengangguk, aku akan pergi dan menghubungi. Kemudian kakek menyerahkan cincin giok kepada lelaki tua Hu. Katakanlah itu pusaka keluarga kita. Kemudian mulailah melakukan panggilan telepon Departemen Rombongan Drama dan menjelaskan kepada rombongan bahwa panggung ini adalah pertunjukan hantu. Yang disebut pertunjukan hantu adalah nyanyian rombongan. Tidak ada penonton di bawah. Hanya orang yang bersangkutan yang menonton. Rombongan di pedesaan sering menerima permainan semacam ini. Kedengarannya menakutkan, tetapi bagi mereka yang bernyanyi, sebenarnya itu tidak berpengaruh dan bayarannya beberapa kali lebih tinggi dari nyanyian biasa. Secara alami, mereka
Mereka senang mengambil pekerjaan seperti itu. Setelah menghubungi rombongan, kakek kembali untuk bersiap membangun panggung. Dan Pak Tuahu mengambil beberapa penghormatan. Bawa aku ke Gunung Makam, 5 mil di luar desa, untuk menangkap hantu. Baru saja tiba di kaki Gunung Makam. Hari mulai gelap. Orang Tuahu menyalakan lampu minyak tanah. Dia mengangkat kakinya dan berjalan di jalan setapak. Saya dengan enggan mengikuti. Segera, saya datang ke daerah dengan jumlah kuburan yang relatif padat. Orang Tuahu menuntunku dan mulai melihat batu nisan satu persatu. Lebih dari selusin kuburan ditemukan berturut-turut. Saya akhirnya menemukan kuburan seorang wanita yang meninggal pada usia 22 tahun. Berlutut dan bersujud. Orang Tuahu berkata dengan wajah serius. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah apel. Nyalakan sebatang dupa. Dia mengatakan itu besok malam. Ada opera ilahi di keluarga Zhao Tua di pintu masuk desa Yinote. Akan ada petasan untuk memandu jalan. Jika gadis itu tertarik, periksa saja. Drama ilahi adalah drama hantu. Hanya saja lebih menghormati hantu. Aku membenturkan kepalaku 3 kali berturut-turut. Orang Tuahu selesai berbicara. Kami berdiri. Silakan dan cari kuburan berikutnya yang memenuhi syarat. Suatu malam turun. Kami membungkuk lebih dari selusin kali. Makam pahlawan wanita di bawah usia 25 tahun. Ketika saya sampai di rumah, hari sudah siang. Rombongan yang menyanyikan pertunjukan hantu juga telah datang. Setelah orang-orang yang membantu mengatur panggung sibuk dan mereka kembali ke keluarga masing-masing. Mereka yang menyaksikan kegembiraan juga kembali. Karena semua orang tahu bahwa drama ini untuk hantu. Hanya ada 8 orang yang tersisa di halaman. Kecuali kakek Hu, Pak Tua dan aku. 5 orang sisanya adalah anggota rombongan. Aturan pertunjukan hantu semuanya dipahami. Pertama-tama, saya berubah menjadi gaun pengantin pria merah berkibar. Kemudian 15 meja 8 abadi didirikan di halaman. Yang tengah adalah untukku. Ada 14 meja di sekitarku. Meja-meja ditutupi dengan kain putih. Pembakar dupa diletakkan di atas kain putih. Setiap pembakar dupa atasnya dengan 3 batang dupa. Ada juga upeti seperti daging mentah dan buah-buahan. Di bangku di sebelah meja ada setumpuk uang kertas kuning. Ditekan dengan batu. Saya duduk di bangku di tengah. Dan di atas meja di depanku. Hanya ada 2 hal di atas meja. Itu cincin giok yang sama yang diambil kakek. Di bawah cincin giok ada selembar kertas putih panjang. Di selembar kertas putih tertulis hari ulang tahunku. Orang Tuahu datang dan berkata bahwa bayi itu masih bayi. Tunggu, apapun yang terjadi, Anda tidak perlu takut. Jika ada yang mengambil cincin giok ini di depan Anda, itu berarti dia setuju untuk menikahimu. Anda langsung saja menuju ruang gua. Saya bergidik. Ini menikahi menantu perempuan hantu hampir menghancurkanku. Tapi ada yang namanya rumah gua. Di mana saya bisa membawanya? Orang Tuahu berkata, kamu bisa melakukan apapun yang dia katakan. Tidak ada cara lain sekarang. Jika keberuntungannya terlalu buruk, temui hantu mengerikan yang akan membunuhmu. Itu hanya nasib buruk bagimu. Ketika saya mendengar ini, telapak tangan saya mulai berkeringat. Menikahi menantu hantu seperti membeli tiket lotre. Ada juga kemungkinan memenangkan lotre. Saya hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hati saya. Saya harap saya tidak akan memenangkan jackpot ini. Semakin dekat, orang Tuahu selesai membakar kertas itu. Dia mengambil sebatang dupa dan menyalakan petasan di pintu. Suara berderak tiba-tiba bergema di seluruh desa. Setelah petasan selesai, anjing-anjing di desa mulai menggonggong liar. Pada saat ini, 2 orang keluar dari panggung. 1 pria dan 1 wanita. Mereka mengenakan pakaian binatang. Wajahnya seputih jeruk nipis. Wanita itu berbicara dengan keras dengan suara mata-mata. Dewa malam, saya dengan hormat meminta para dewa dari semua lapisan masyarakat untuk menyelamatkan tempat duduk mereka. Drama hari ini adalah tentang janda yang pergi ke kuburan. Wanita itu baru saja selesai melaporkan kuburannya. Ada embusan angin bertiup di gerbang halaman. Saya merasakan hawa dingin di punggung saya. Merinding naik. Aku menatap panggung. Sisa matanya menatap meja 8 dewa di sekitarnya. Segera menemukan bangku di atasnya. Batu di depan Huangzi jatuh ke tanah. Diikuti oleh Huangzi secara otomatis terbang ke meja dalam sekejap. Saya mengerti. Hantu perempuan yang diundang tadi malam sudah duduk. Suhu sekitar mulai berkurang. Perasaan dingin tercekik membebani hatiku. Aktor wanita di atas panggung. Pada saat ini, dia terus menangis dengan suara yang sangat melengking. Dengan erhu dan suona. Kedengarannya menakutkan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba, ada bisikan di sekelilingnya. Selusin tangan putih yang menyedihkan muncul di atas meja dengan cincin giok. Jari-jari tangan itu ramping. Kukunya semua hitam. Itu bersinar dingin di bawah sinar bulan. Ini mengerikan. Itu sangat membuatku takut sehingga aku melompat dari bangku cadangan. Tapi segera 2 telapak tangan berada di pundakku. Menekan saya ke bangku lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa artinya ini? Saya bergidik dan semua tangan ini siku
patah. Pada saat ini, perlahan-lahan meninggalkan desktop. Mereka semua perlahan meraihku. Xiaomo, yang mereka maksud adalah mereka semua naksir kamu. Suara yang menyenangkan. Tiba-tiba ada suara di atasku di belakangku. Aku menoleh dan melihat. Ini sebenarnya adalah saudara perempuan Pri. Saya merasa sedikit lebih tenang. Tidak menunggu saya untuk berbicara. Kakak Pri tiba-tiba berkata dengan suara dingin bahwa hanya ada satu pengantin pria. Bukan bagian semua orang. Yang tercantik tetap ada. Sisanya untuk Nona Ben. Keluar, saya memandang Zhao Yixian dengan tidak percaya. Yang membuatku semakin aneh adalah ini. Begitu saudari Pri mengatakan ini, dia berkata, dari selusin tangan, hanya satu yang tersisa. Tangan lainnya ditarik, menghilang ke udara tipis. Cekikikan, kau milikku. Suara menakutkan lainnya. Itu mencapai telingaku. Suara ini adalah apa yang dikatakan saudari Pri. Hantu wanita tercantik. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi iblis ular berusia 500 tahun itu? Suara saudari Pri terdengar lagi. Hantu perempuan itu tercengang. Belum berbicara, Zhao Yixian berkata langsung, jika tidak, keluar. Jangan merusak pemandangan di sini. Hantu perempuan itu benar-benar meminta maaf untuk pertama kalinya. Dan kemudian langsung keluar dari sini. Saat pergi, saya akhirnya melihat hantu perempuan itu dengan baik. Mata terbuka lebar. Lidah merah cerah menjulur. Apa yang membuatku merasa lebih menjijikan? Dia juga memiliki bau mayat yang sangat tidak menyenangkan. Saya baru saja memuntahkannya. Ini sebenarnya yang paling indah. Dengarkan aku muntah. Lampu di atas panggung menyala. Kakek bergegas dari belakang panggung secepat mungkin, melihat ke meja. Baru saat itulah dia menghela nafas lega, mengatakan bahwa cincin giok itu hilang. Tampaknya menantu hantu telah ditemukan. Tunggu sampai ini berlalu. Ketika skandal itu akan datang, ayo kirim bayinya ke ruang gua. Orang tua Hu menjawab. Saya juga melihat ke meja. Cincin giok di sana hilang, tapi hantu-hantu perempuan itu barusan. Jelas, mereka semua diusir oleh saudara perempuan Peri. Mataku mulai mencari keberadaan saudari Peri itu. Tapi di mana dia masih di halaman ini? Pemilik rombongan datang saat ini untuk memberi selamat. Dikatakan untuk mengikat simpul dan menikah. Kakek tahu dia meminta amplop merah. Jadi dia memberi mereka uang dan menyuruh mereka pergi. Begitu rombongan pergi, orang tua Hu buru-buru bertanya siapa yang mengambil cincin giokku. Bahkan jika sudah waktunya untuk pergi ke ruang gua. Tapi sekarang bahkan tidak ada hantu. Yu Huan sudah pergi. Saya bergegas menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Pak Tua Hu berpikir keras. Tiba-tiba, dia berdiri dengan tajam. Ini sudah berakhir. Rombongan akan ditanam. Saya bertanya kepada Pak Tua Hu apa yang sedang terjadi. Orang tua Hu berkata bahwa saudara perempuan Peri yang Anda sebutkan, mungkin Basilis. Dia lebih tinggi dari hantu-hantu wanita itu. Menakuti hantu-hantu perempuan itu. Hantu-hantu perempuan itu secara alami tidak akan mau. Saya pikir iblis ular dibawa oleh rombongan dan akan marah kepada mereka. Itu akan membunuh mereka. Saya kaget. Tanpa sadar mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin saudara perempuan Peri menjadi iblis ular? Dia baru saja menyelamatkan saya dan juga mengambil cincin giok saya. Orang tua Hu, Anda tidak bermaksud mengambil cincin giok saya. Apakah itu berarti kamu setuju untuk menikah denganku? Orang tua Hu tercengang. Rupanya ini juga tidak terpikirkan. Berbicara tentang saudara Zhao, apa yang dia katakan juga masuk akal. Setan ular mengambil cincin giok. Mungkin aku benar-benar ingin menikah dengannya. Cobalah, kakek juga mengangguk. Itu saja yang ada untuk itu. Orang tua Hu selesai berbicara, pergi keluar untuk mengejar rombongan. Dan kakek saya meminta saya untuk menunggunya di ruang gua, menjaga bagian luar rumah. Kenakan gaun pengantin pria yang murah hati. Kembali ke kamar tidur. Saya duduk tegak di tempat tidur. Saya masih memikirkan saudara perempuan Pri. Tidak ada lampu menyala di ruangan itu. Sepasang lilin putih dinyalakan di atas meja. Ini sudah terbakar sedikit setengah. Saya menunggu dari saat saya masih kecil hingga saat saya jelek. Masih tidak ada gerakan di ruangan itu. Jika cincin itu benar-benar dia mengambilnya, kenapa dia belum datang kepadaku? Aku tidak menyukaiku lagi. Tunggu. Saya sedikit mengantuk. Tepat ketika saya hendak memejamkan mata, kakek menerobos masuk. Dia menatapku yang masih duduk sendirian di tempat tidur, mendesah. Ngomong-ngomong, sepertinya iblis ular ini tidak menyukaimu. Ini tentang menyakitimu. Orang tua Hu baru saja menelepon. Mobil rombongan itu jatuh dari tebing. Sudah jelas, hantu perempuan di bukit yang menipu mereka akan segera kembali kepada kami. Keluar dari sini bersamaku. Dengan itu, kakek saya akan menarik saya keluar. Kakek Pri, kakak tidak akan menyakitiku. Dia akan datang untuk menyelamatkanku. Dia tidak akan membiarkan hantu-hantu perempuan itu menyakitiku. Saya melepaskan diri dari genggaman kakek saya. Ucapnya keras kepala. Kakek sangat marah padaku sehingga wajahnya menjadi pucat. Dimarahi dengan keras, saya melihat Anda bingung dengan iblis ular. Dia tidak akan menyakitimu. Bagaimana 6 orang di desa itu meninggal? Biar ku beritahu
memberitahukan padamu. Anda adalah yang ketujuh. Setelah mengatakan itu, kakek bergegas. Angkat tanganmu untuk meraih pergelangan tanganku. Dan saat ini, suara Sister Fairy terdengar lagi. Ya, Xiao Mo benar. Aku tidak akan membiarkan hantu-hantu perempuan itu menyakitinya. Sosok anggun dari saudari peri muncul di pintu. Itu terlihat lebih bergerak dalam cahaya menguning. Aku tersentak melewati kakekku, berlari lurus ke arahnya, segera melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kakek juga melihatnya, hanya menghela nafas dan berkata Daxian, apa yang terjadi di awal adalah cucu saya yang tidak berhasil, salah. Tapi 6 orang tewas. Balas dendam Daxian juga sudah cukup. Cucu saya menceritakan semuanya. Dia tidak melakukan tangan mati. Tahu mengapa makhluk abadi yang agung mengganggunya? Kakak peri tersenyum, jangkau dan peluk aku erat-erat di pelukanmu. Berkata di mulutnya, aku khawatir kamu salah paham dengan gadis kecil itu. Xiao Mo menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa menyakitinya dan menyelamatkan Anda? Kakek saya dan saya bertanya pada saat yang sama. Saudari peri melanjutkan, dan nama wanita kecil itu adalah Zhao Yixian. Hari itu, saya dan 2 ular roh lainnya bersaing untuk hasil yang benar. Tidak bisa menolak kesempatan itu. Saya bertemu dengan 6 orang di desa. Saya pikir kami bertiga akan kehilangan semua usaha kami. Semua tewas dalam bencana ini. Saya tidak tahu preferensi keberuntungan saya. Itu hanya kehilangan vitalitas yang besar. Lolos dari kehidupan. Pada akhirnya, dia tinggal di peti mati Xiao Mo untuk memulihkan vitalitasnya. Mendengar kata-kata Zhao Yixian, saya hanya mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula dia iblis ular. Tidak masalah bagiku. Saya buru-buru bertanya, kakak peri, Anda memberitahu kakek. Tidak masalah jika wanita yang meninggal dari 6 orang itu mati. Saya benar. Zhao Yixian menghela nafas. Ucapnya menyesal. Ya, saya tidak membunuh mereka. Hanya saja mereka membunuh 2 ular roh lainnya. Tubuh dirasuki oleh batu suci ular roh. Batu divine telah tidak aktif selama 7 tahun. Dalam 7 tahun, dia pasti akan mati. Saya ingin menabung juga, tetapi dia memiliki lebih dari cukup hati tetapi tidak cukup kekuatan. Kakek mendengar ini, sisik jatuh dari mata seseorang. Saya menghela nafas bahwa ini sangat. Kemudian pertunjukan hantu saya telah menyebabkan masalah. Zhao Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Anda juga mengetahuinya. Kehidupan Xiao Mo sangat penting. Akan ada kutukan saat dia mendekatiku. Saya sudah merasakannya. Nada suara Zhao Yixian tulus. Tidak ada kepura-puraan di antara kata-kata. Menurut gadis itu, sekarang bencana akan datang. Saya tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Kakek berkata dengan prihatin. Aku menoleh untuk melihat Zhao Yixian. Saya juga sedikit khawatir. Zhao Yixian mengangguk dalam diam. Lalu dia menatapku. Ucapnya sambil tersenyum lembut. Jangan khawatir, selama Anda mendengarkan saya berjanji Anda akan mengurusnya. Saya merasa lega dengan teriakan kecil. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku mengangguk berulang kali. Lalu dia menambahkan, apakah kamu akan baik-baik saja? Anda memanggilnya pendeta kecil. Gadis itu ingin bersama anak laki-laki ini. Kakek bertanya dengan heran. Zhao Yixian juga berkata tanpa tabu. Wanita kecil itu menerima mas kawin dan pantas bersamanya. Dan Anda juga mengetahuinya. Sekarang saya tidak memiliki kepastian untuk berurusan dengan hantu-hantu perempuan itu. Hanya dengan cara ini kepositifannya dapat ditekan. Karena kepribadian tidak lagi terwujud. Sekarang waktunya telah berlalu. Anda harus mengerti. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Saya mengerti, tentu saja. Tapi ini akan menguras Taoisme Anda, Nona Zhao. Hantu-hantu perempuan itu tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata kakek. Zhao Yixian menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli sekarang. Terima kasih, Nona Zhao. Kakek itu hormat. Dia membungkuk hormat. Wajahnya sangat tidak berdaya. Setelah kakek keluar, Zhao Yixian berkata kepadaku dengan lembut, tetap di kamar, jangan kemana-mana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Saat dia meninggalkan pintu, samar-samar aku mendengar desahannya. Ada seorang raja dalam hidup ini, tidak terlihat lagi. Setelah Zhao Yixian keluar, sepertinya telingaku tertutup. Tidak ada lagi suara yang terdengar, dan pintu kayu tua ruangan itu jelas bergetar. Saya segera bangun, berlari ke pintu kamar. Kata-kata Zhao Yixian membuatku gelisah. Selalu terasa seperti sesuatu akan terjadi. Melalui celah di pintu, saya melihat pemandangan di dalam halaman. Pada saat ini, Pak Tua Hu sudah kembali. Dia dan kakeknya terbaring di tanah, dan di punggung mereka ada 2 hantu wanita mengenakan pakaian binatang hitam, berbaring di atas mereka, tidak bergerak, hanya anggota badan yang terus-menerus berjuang. Di tengah halaman kecil, saya melihat pemandangan yang membuat saya semakin khawatir. Zhao Yixian dikelilingi oleh lebih dari selusin hantu wanita. Tanpa henti, hantu wanita menerkamnya dengan gigi dan cakarnya. Kuku tajam menggaruk tubuh Zhao Yixian, meninggalkan noda berdarah satu demi satu. Gaun bodycon biru itu telah ternoda ungu dengan darah.
hentikan kalian hantu wanita. Apa yang harus Anda lakukan untuk mendatangi saya? Saya berteriak, banting pintu dan bersiaplah untuk keluar. Tapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa membuka pintu ini. Saya membuat suara, biarkan semua hantu wanita menatapku. Pada saat ini, Zhao Yixian sudah sedikit kelelahan, goyah berdiri di tengah halaman. Sesuatu sepertinya dikatakan di mulut, tapi aku tidak bisa mendengar apa-apa. Setelah hantu-hantu perempuan itu melihatku, tidak terus menyerang Zhao Yatsen. Beberapa sudah melayang ke pintu. Wajah jelek, bengkok, pucat itu menempel di celah pintu. Ayo, datang dan gigit aku. Saya tidak takut menjadi jelek. Sebaliknya, dia berteriak kepada saya bahwa saya tidak akan pernah. Aku bisa melihat luka hantu-hantu perempuan itu. Telapak tangan pucat Zhao Yixian. Tiba-tiba, itu menampar bahu saya dari belakang. Kekuatannya luar biasa dan menarikku kembali. Saya langsung merasakannya. Semacam makna dingin dari hati ke hati. Hantu perempuan itu menatapku dengan intens. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini seperti Anda diikat di udara. Saat itulah, Zhao Yixian yang berlumuran darah tiba-tiba datang ke sisiku. Angkat tangan Anda dan tampar. Dia mengipasi hantu perempuan itu kembali beberapa meter. Zhao Yixian mengulurkan tangan dan menarikku ke dalam pelukannya, mengantarku ke sudut, dan hantu perempuan menerkam satu persatu. Dan pada saat itu, Zhao Yixian mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap wajahku. Saya merasa pusing, kelelahan. Dia duduk di sudut. Kelopak mata juga menjadi sangat berat. Sesaat sebelum menutup mata, saya hanya melihat selusin hantu wanita bergegas ke arah saya dan lindungi aku di depanku. Hanya tubuh mungil dan lemah Zhao Yixian. Ketika saya bangun, hari sudah matahari terbit. Duduk di samping tempat tidur adalah kakek dan Pak Tuahu. Keduanya dalam kondisi mental yang buruk. Kakek melihatku bangun, akhirnya menghela nafas lega, mengatakan bahwa dia akhirnya bangun. Sepertinya dia lolos dari malapetaka ini dengan selamat. Orang Tuahu menjawab dan berkata, ya, hanya saja saya kasihan Nona Zhao. Saya duduk dengan tajam, tanya kakek dengan cemas. Zhao Yixian. Kakek menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tidak berbicara. Aku buru-buru meraih lengan baju Pak Tuahu. Pak Tuahu, saya mohon Anda untuk memberitahu saya, kemana Zhao Yixian pergi. Aku akan menemukannya. Dia baik-baik saja, bukan? Orang Tuahu juga menghela nafas. Melihat ekspresi tetua kedua, air mataku seperti mutiara dengan benang putus. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kakek dan Pak Tuahu membawaku ke halaman. Ada kantong kotoran ekstra di sudut barat halaman. Kantong kotoran ini baru saja digali. Kotoran di atasnya belum mengering. Di depan tas tanah ada papan kayu dan pena dan tinta. Tidak ada yang tertulis di papan tulis. Anda akan banyak beribadah di masa depan. Ini akan baik untuk reinkarnasinya. Orang Tuahu berkata kepadaku. Melihat ekspresi sedih dan serius kakek, saya berlutut di depan kubur. Kata Pak Tuahu yang lemah, saya ingin menikah dengannya. Ya. Wanita yang penuh kasih dan saleh seperti itu layak bagimu untuk menikahinya. Orang Tuahu menjawab. Kakek membawa sepasang lilin merah dan 2 gelas anggur. 2 gelas anggur dituangkan. Kemudian dia mengeluarkan cincin giok. Kata serius pada cincin giok Nona Zhao. Kehidupan Zhao mau diberikan olehmu. Hari ini dia akan beribadah bersamamu. Aku akan menjadi Tuhan dan menggenapimu. Kata kakek, menuangkan salah satu gelas anggur di atas cincin giok. Ketika anggur bersentuhan dengan cincin giok, kabut putih tipis naik. Kemudian meresap ke dalam tanah di bawah. Saya mengambil gelas dan meminumnya. Orang Tuahu menghela nafas dan berkata, matahari terbit di timur dan hujan di barat. Tahu kejam tapi penuh kasih sayang. Ular ini memiliki kasih sayang yang kuat. Sangat disayangkan bahwa nama akan diubah setelah itu. Lampiran tetapi tidak. Dewa selamanya terpisah. Anda akan dipanggil Zhao Lianfan di masa depan. Saya mengangguk. Saya mengambil kuas di tanah dan menghiasi tinta. Langsung di papan kayu kosong. 2 baris kata-kata bengkok ditulis. Makam Zhao Yixian, suami Zhao Lianfan Li. Setelah kebaktian, kakek akan mengambil cincin giok itu. Sebuah tali merah diikatkan di leherku. Aneh juga untuk mengatakannya. Saat panas di siang hari, Yuhuan dingin, sangat nyaman. Dan saat dingin di malam hari, suhu di Yuhuan lebih tinggi dari suhu tubuhku. Saya merasa hangat di sekujur tubuh saya. Saya bangun pagi-pagi keesokan harinya. Saya mengambil cangkul dan sekop dari halaman. Bersiaplah untuk keluar. Aku akan menggali semua kuburan hantu-hantu perempuan itu. Keluarkan tulang mereka dan paparkan mereka ke matahari. Merekalah yang membunuh Zhao Yixian. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi begitu saya keluar dari halaman, saya melihat kakek saya sudah menghentikan saya di gerbang halaman. Kakek memberitahuku, malam itu Zhao Yixian mentransmisikan ki abadi ke tubuhku, menyegel kepribadian yin ekstrim saya. Itu sebabnya hantu-hantu perempuan itu tidak menggangguku lagi. Sebaliknya, dia memercikan semua kebenciannya ke tubuh Zhao Yixian. Pada akhirnya, dia tercabik-cabik. Kakek akhirnya menghela nafas dan berkata 500 tahun Taoisme.
akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Itu berakhir seperti ini. Jadi hidup Anda bukan hanya milik Anda sendiri. Dia juga memiliki setengah. Dia ingin Anda hidup dengan baik. Jika Anda mati, betapa sedihnya Nona Zhao seharusnya. Aku mengangguk dalam diam. Dia tidak berbicara lagi sepanjang waktu. Ya, saya akan hidup dengan baik. Untuk kakek, untuk Zhao Yixian. 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, saya bersenang-senang. Tidak akan ada lagi bencana. Mungkin karena Zhao Yixian memberiku energi abadi. Saya selalu bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Kata orang tuaku, itu adalah aura abadi Zhao Yixian yang menyegel kehidupan genetik saya. Membuka mata Yin dan Yang saya. Liburan musim panas tahun saya lulus. Kakek tiba-tiba sakit parah. Tidak ada peringatan. Saya tidak tahu apa alasannya. Anggota badan juga mulai perlahan menumbuhkan beberapa sisik ular. Pada hari itu, kakek saya secara khusus meminta saya untuk tidur di ranjang yang sama dengannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa 3 tahun telah berlalu. Takdir ada di sini. Sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Sebelum berangkat, aku perlu memberitahumu sesuatu. Ini tentang Nona Zhao. Nona Zhao di mulut kakek. Dalam 3 tahun terakhir, itu muncul dalam mimpiku hampir setiap malam. Saya tidak pernah berhenti memikirkannya. Kakek, katamu. Aku menyeka air mata dari mataku. Aku masih tidak bisa berhenti menangis. Kakek mengulurkan tangan dan menyentuh kepalaku dan berkata, Lian Fan, sebenarnya kakek berbohong padamu di awal. Nona Zhao belum mati. Dia akan dibunuh oleh hantu-hantu perempuan itu. Saya membuat kesepakatan dengan hantu-hantu wanita itu. Dengan mengorbankan Yang Shou saya menyelamatkan Yuan Shen-nya. Kakek berkata begitu. Anda meninggalkan dunia ini sekarang. Itu karena menyelamatkan Zhao Yixian. Saya bertanya dengan sedih. Kakek tersenyum dan berkata, aku sudah melakukannya sendiri. Bahkan, tahun depan juga semakin dekat. Itu tidak membuat perbedaan bagi saya. Nona Zhao tidak ada bandingannya. Saya dapat menggunakan 3 tahun umur panjang untuk menyelamatkan roh primordial Nona Zhao. Itu sudah sepadan. Apa itu Genshin? Tanyaku, sedikit bingung. Kakek mengangguk dan berkata, orang-orang mati dan meninggalkan jiwa mereka. Iblis menghancurkan dewa asli. Roh primordial Nona Zhao. Saat ini, itu ada di cincin giok di dadamu. Faktanya, dia telah bersamamu selama 3 tahun terakhir. Itu hanya dewa primordialnya. Menjadi korban racun jahat hantu-hantu perempuan itu. Akibatnya, itu hanya bisa menjadi parasit di cincin giok. Aku buru-buru menarik cincin giok dari dadaku. Pegang erat-erat di tangan Anda. Kata cincin giok Zhao Yixian. Apakah Anda benar-benar ada di sana? Saya baru saja selesai bertanya. Batu giok yang awalnya dingin memancarkan semburan kehangatan. Rasanya seperti menanggapi kakek saya. Dia benar-benar ada di sana. Aku tersenyum enggan. Saya sebenarnya cukup senang saat ini. Hanya untuk kakek yang pergi, saya tidak bisa lebih bahagia. Kakek tersenyum, mengangguk dan berkata, Nona Zhao baik kepada keluarga kami. Anda harus menemukan cara untuk membantunya. Setelah aku mati, kamu pergi ke kota untuk mencari paman ketigamu. Dia harus punya cara. Ada 50.000 dolar di laci. Anda menyingkirkan kebosanan. Ingatlah untuk merawat diri sendiri dengan baik. Setelah kakek selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya. Masih ada senyum tipis di wajahnya. Saya akhirnya tidak tahan lagi dengan kesedihan yang luar biasa. Air mata jatuh dalam tangisan yang menyayat hati. Pemakaman kakek ditangani oleh Pak Tuahu. Sederhana namun megah. Hari kelima kepergian kakek dibersihkan sedikit. Saya naik bus ke kota. Sekarang kakek telah meninggalkanku. Saya telah memperkuat tekad saya untuk menyelamatkan Zhao Yixian. Ada banyak dari mereka segera setelah saya keluar dari stasiun bus. Taksi yang meminta bertanya kemana saya akan pergi. Ketika saya menyuruh mereka pergi ke 44,000 Souls Road. Satu persatu, mereka menolak untuk membawanya. Tidak ada jumlah uang yang masuk. Saya harus menyeret koper saya. Tanyakan di sepanjang jalan langkah demi langkah. Seorang pria muda bertopi mendekat. Tanya adikku, apakah Anda ingin naik taksi? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan pergi ke 44,000 Souls Road. Anehnya, dia langsung setuju. 500. Aku memandangnya dengan mata lebar. Apakah ada trik seperti itu pada pelanggan? Pria muda itu berkata, tidak ada seorang pun di sini yang berani pergi ke tempat itu kecuali dia. Saya ingin sekali melihat paman ketiga lebih awal. Saya harus setuju. Masuk ke mobilnya yang compang-camping dan sepeda motor tanpa plat nomor. Saya merasa sedih dan tidak berdaya. Saya bertanya kepadanya mengapa orang lain tidak berani pergi. Dia mengatakan kepada saya bahwa tempat itu jahat. Haunted dulu disebut Thousand Souls Road. Itu adalah kuburan massal pada saat pertempuran. Setelah rekonstruksi, puluhan keluarga mulai hidup. Tapi kemudian orang-orang yang tinggal di sana mengalami kecelakaan satu demi satu. Mereka semua pindah lagi. Rumah-rumah di sepanjang jalan ditinggalkan. Biasanya hanya sedikit orang yang pergi ke jalan itu. Sepeda motornya telah dikendarai oleh orang berpangkat tinggi. Itu sebabnya dia tidak takut. Segera, kendaraan berbelok ke
jalan dengan beberapa permukaan yang rusak. Dia memarkir mobil. Jalan ini dipagari dengan bungalow. Ada lampu jalan di sekitar, tetapi tidak ada yang menyala. Saat itu baru lewat jam 8 malam. Tidak ada rumah yang menyala, bernyawa. Benar saja, itu tidak berpenghuni. Ini adalah Jalan 1000 Jiwa. Ngomong-ngomong, nama saya Brother Pig 5. Anda bisa memanggil saya kakak kelima. Ini ponsel saya. Jika Anda dihantui hantu atau menabrak sesuatu, Anda dapat menelepon saya dan memberitahu saya. Saya juga tahu sedikit tentang pengusiran setan dan perburuan hantu. Saudara Babi 5 berkata dan memberi saya sebuah kartu. Saya mengambil kartu itu. Saya mengeluarkan uang $500 dari dompet saya, menyerahkannya langsung padanya, mengangguk dan mengatakan, ya, aku akan mencarimu jika kamu membutuhkannya. Saya menyeret kotak itu ke Jalan 1000 Jiwa. Memang sangat sunyi. Saya mengeluarkan senter, dan dia melihat nomor di pintu. Cari mereka satu persatu. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin hatiku tumbuh. Berjalan dan berjalan. Di depan toko pada tanggal 14. Dari sudut mataku, aku melihat sekilas bayangan gelap. Bayangan gelap ini sepertinya tidak memiliki tanduk. Di bawah penerangan bulan, tidak ada bayangan. Sejak Zhao Yi melanggar ordoin ekstrim saya terlebih dahulu, matain dan yang saya terbuka. Kakek memberitahuku setelah melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, Anda akan baik-baik saja. Jadi saya tidak panik, terus bergerak maju seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi saya baru saja mengambil beberapa langkah. Saya perhatikan bahwa kasus saya tiba-tiba menjadi sangat berat. Setidaknya 2 kali lebih berat. Aku menoleh untuk melihat. Headhunter sudah pergi. Ini terjadi. Saya tidak terlalu memikirkannya. Kakek memberitahuku, jika neraka tahu aku melihatnya, dan kemudian itu hilang, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak ingin menggangguku lagi, berjalan pergi sendiri. Ada 1 kemungkinan lagi, artinya, dia menyembunyikan dirinya, menghantuiku, matain dan yang saya masih dalam kondisi pencerahan. Untuk hantu yang sengaja ingin bersembunyi, saya tidak bisa melihatnya. Saya pikir kotak di tangan saya jauh lebih berat. Saya hanya akan menebak. Headhunter sudah duduk di atas koperku. Saya tidak bisa melihatnya. Kalau dipikir-pikir itu, aku merasakan hawa dingin mengalir di punggungku. Saya menekan ketakutan saya. Teruskan, kakek memberitahuku. Hantu biasa memiliki wilayah tetap mereka sendiri. Jangkauannya tidak akan melebihi 100 meter. Kata lain, jika saya keluar dari jarak 100 meter, hantu ini harus pergi dengan sendirinya. Tapi kakek juga mengatakannya, beberapa hantu mencari kehidupan atau hantu pengembara. Hantu seperti itu akan selalu mengikuti orang yang lewat. Temukan tempat menginap yang lebih baik. Cincin giok menempel di dada. Ada semburan kehangatan. Zhao Yi mengingatkan saya sekarang. Main-main dengan yang buruk itu sesuatu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya hanya berharap itu bukan roh yang kesal atau hantu pengembara. Saya juga sangat menyesalinya. Mengapa Anda baru saja melihatnya? Jika saya tidak melihatnya, mungkin tidak ada. Menyeret kotak berat. Ketika saya datang ke pintu toko nomor 24, kotak itu tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Aku menoleh untuk melihat sekeliling. Temukan sisi berlawanan dari toko. Ada setumpuk uang kertas yang belum sepenuhnya terbakar. Ada juga setumpuk persembahan dan sebuah apel di sebelahnya. Apel itu atasnya dengan 3 batang dupa. Agaknya dia tertarik dengan persembahan ini. Saya baru saja akan mengangkat kaki saya dan berjalan ke depan. Tiba-tiba, saya mendengar teriakan minta tolong datang dari dalam. Lalu terdengar suara rengekan. Sepertinya seseorang telah menutup mulutnya. Hatiku bergetar. Kendurkan kotak. Saya tidak terlalu memikirkannya. Langsung masuk. Ini adalah toko peti mati besar. Meskipun tokonya sepi, tapi masih banyak peti mati di toko. Ditempatkan secara horizontal dan vertikal di dalam. Tidur di dalam peti mati sejak kecil. Tidak takut. Tepat saat aku terus berjalan masuk, suara laki-laki yang dalam datang dari dalam toko peti mati. Anda mengetuk untuk membunuh cewek ini dan Anda tidak perlu bermain. Kakak, dia baru saja berteriak. Saya khawatir orang akan mendengarnya. Ini adalah 1000 jiwa. Tidak ada yang bisa mendengarnya berteriak di tenggorokan. Tapi bukankah dikabarkan ada hantu di sini? Bagaimana jika Anda menarik hantu? Lihatlah nyalimu. Kami membakar uang kertas di luar. Penghormatan berbayar. Jika ada hantu, mereka pasti akan mengambilnya. Pendekkan tangan. Sama halnya dengan hantu. Bahkan jika ada hantu, mereka tidak akan datang kepada kita untuk masalah. Saya melihat ke atas. Sebenarnya ada pintu di sudut toko peti mati ini. Pintunya tertutup. Aku berjalan ke pintu sudut. Aku mengintip melalui celah di pintu. Melihat ada tempat tidur di dalamnya. Seorang gadis cantik yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Berbaring di tempat tidur.